Semeru memburu, Merapi meratapi, Walirang meradang, NTT bergoyang. Lalu tunggu apa lagi? Kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Kekasih sejati, Sang Maha Pencipta diri kita. Tunggu apa lagi? Hampir 2 tahun seluruh rakyat Indonesia terpuruk karena COVID-19. COVID-19 adalah sebagai peringatan dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Azza wa Jalla, agar kita kembali ke rumah, agar kita tidak senantiasa mengejar duniawi. Mengapa? Karena kita sampai saat ini masih hidup di dunia. Kita ini berada di dunia, tetapi mengapa kita selalu mencari-cari dunia? Ini kan aneh. Cara berpikir yang sudah diputar balikkan oleh iblis laknatullah alaih, yang sudah diracuni oleh pemikiran-pemikiran orang-orang kafir, sehingga umat Islam pun terlena hidup di dunia, tetapi setiap hari pikirannya hanya mengejar dunia. Seolah-olah dunia itu sudah pergi dari hadapan kita. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengirimkan peringatan kepada kita semua. COVID-19. Kita semuanya dipaksa untuk berada di rumah masing-masing. Kita dipaksa untuk sejenak memikirkan kegiatan hiruk pikuk duniawi. Tetapi aneh, hampir 2 tahun tidak ada perubahan. Hampir 2 tahun kita masih tetap sama saja. Tidak segera mendekati para ulama, para kiai yang menguasai kitab suci. Kitab suci itu adalah surat cinta dari Sang Maha Kekasih sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita ini produk dari Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah, sehingga manusia itu dibekali dengan namanya manual book. Manual book, buku panduan, yaitu berupa Al-Quran. Kalau seandainya mesin sepeda motor atau mobil atau kulkas atau kipas angin, semua mesin-mesin dan bahan elektronik itu produk manusia, termasuk HP, televisi, dan macam-macam itu selalu ada manual book, ada buku panduan. Karena produk yang menciptakan manusia, maka manual book dan buku panduannya itu ditulis oleh manusia. Sedangkan kita sebagai manusia diciptakan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyertakan kita buku panduan, manual book berupa Al-Quranul Karim. Cara kita memakai kaki yang benar, cara kita memakai tangan yang benar, cara kita memakai mata yang benar, cara kita menggunakan lisan, cara kita menggunakan telinga, cara kita menggunakan hati dan pikiran. Semuanya sudah ada tuntunan dari Al-Quran. Tetapi mengapa kita masih saja menyia-nyiakan Al-Quranul Karim? Sehingga sebelum COVID-19 ini benar-benar hilang, kini menjelang akhir COVID-19 itu segera disambut meletusnya Gunung Semeru. Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur, perbatasan antara Lumajang dengan Malang. Kemudian disusul Gunung Merapi di Jawa Tengah. Lalu Gunung Welirang juga ada di Jawa Timur, sudah mulai bergoyang-goyang. Kemudian goyangan itu menyebabkan gempa di Nusa Tenggara Timur. Semua elemen-elemen bumi yang ada di perut bumi ini saling retak. Nah, lempengan-lempengan bumi retak kemana-mana. Lah kalau kita sampai saat ini masih nggak sadar-sadar, kebangetan, hati kita sudah bebal. Yang namanya bebal itu tidak mempan diberikan nasihat dengan kata-kata. Karena memang hati kita sudah bebal, gak mempan dengan kata-kata. Nasihatnya langsung dengan alam.
Alam sudah gemetar. Alam sudah bosan melihat tingkah laku kita. Belum lagi nih, setiap datang hujan selalu disertai badai angin topan. Bayangkan tuh. Dan badai petir serta halilintar. Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan gara-gara angin topan, gara-gara petir badai halilintar, di beberapa daerah tuh ada peternak-peternak ikan, peternak-peternak ayam yang rugi besar gara-gara ternak-ternak mereka mati binasa. Ini masih saja kita tidak sadar. Kita masih menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan situ. Semuanya pandai mencari kesalahan orang lain dan tidak pandai melihat kesalahan kita sendiri. Kalau misalnya kita ini merasa belum pandai membaca Al-Quran, itu kan salah. Kita tapi tidak tahu kesalahan kita. Sehingga Al-Quran yang ada di rumah hanya sebatas pajangan belaka. Tidak pernah dibuka, disentuh saja tidak. Al-Quran telah disia-siakan. Alam menjadi marah, murka. Tetapi mengapa kita masih tidak sadar? Ayolah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Datangi para ulama-ulama. Kalau seandainya belum sempat mendatangi para ulama, sekarang zaman canggih. Gunakan rizki dari Allah berupa HP, berupa paket data, internet, kuota itu untuk membuka konten-konten pengajian para ulama. Jangan membuka konten-konten yang berbau maksiat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak henti-hentinya para ulama selalu memberikan nasihat, dan nasihat. Kalau seandainya saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat masih saja tidak mendengarkan nasihat itu, maka para ulama akan berserah diri kepada Allah, akan pasrah. Kalau seandainya terjadi tsunami, gempa di mana-mana, seluruh Nusantara terjadi tsunami, akhirnya para ulama hanya pasrah kepada Allah. Dan banyak ulama yang memang sudah merindukan ingin berjumpa dengan Sang Maha Kekasih sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Terjadinya bencana di mana-mana, bagi ulama dan aulia itu tidak merasa bersedih hati. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para ulama kalau seandainya terjadi tsunami di seluruh Nusantara pun tidak sedih hati. Karena para ulama dan para aulia, para wali-wali Allah itu faham betul tentang hakikat kehidupan dan hakikat kematian. Mereka faham betul bagaimana hakikat menjadi manusia harus menghambakan diri kepada Sang Maha Pencipta. Demikianlah nasihat kami, semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.